Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nihwan TV, ada ungkapan baydatul yaum khairun min dajajatil ghad. Telur hari ini lebih baik, lebih berharga, lebih istimewa, lebih penting dibandingkan dengan daging ayam esok hari. Ini sebuah mahfudat, sebuah peribahasa yang menyiratkan kita semua untuk menikmati hari ini dengan senikmat-nikmatnya, untuk menghargai hari ini dengan seharga yang tinggi, untuk mengistimewakan apapun saja kondisi hari kita hari ini dibandingkan dengan esok yang belum jelas nyatanya, dan kemudian belum jelas kita masih ada umur untuk esok hari. Kita kadang suka tersiksa dengan bayangan-bayangan kita sendiri. Kita kadang terpenjara oleh pikiran-pikiran kita tersendiri. Masa lalu sudah kita lewati. Ada masa yang senang, gembira, bahagia mungkin kita menyebutnya, dan masa-masa itu sering kita sebut dengan nostalgia yang indah. Kalau kemudian masa lalu itu mengerikan, menakutkan, menyakitkan bagi kita, biasanya kita menyebutnya dengan masa-masa traumatik. Dan manusia hidup di antara dua pikiran itu, dua imajinasi itu, dua rasa itu, terus-menerus mempengaruhi diri kita. Maka kita nikmati hari ini. Masa lalu itu jadikan sebagai kenangan, sebagai ingatan untuk kemudian terus kita olah menjadi kebaikan yang lebih baik lagi, atau kalau ada mudorot supaya kita bisa menghindari kemudorotan itu. Insya Allah bisa. Telur hari ini lebih baik daripada daging ayam hari esok. Kita nikmati waktu yang Allah anugerahkan buat kita. Kita nikmati apa yang kita miliki. Kalau adanya telur ayam, kita menginginkan daging ayam, ya lebih baik telur yang hari ini saja yang ada. Kita nikmati, sekali lagi kita nikmati. Kalau makan tidak ada sambal umpamanya, tidak ada kerupuk atau lalapan, ya sudah, adanya nasi sama telur, alhamdulillah, luar biasa. Itulah yang ternikmat buat kita. Jadikan itu makanan yang istimewa bagi kita. Demikian pula dengan situasi-situasi yang lainnya, dengan kenyataan-kenyataan, dengan peristiwa-peristiwa yang kita lewati hari ini. Kita adalah hari ini, kira-kira begitulah. Maka kalau ada orang yang pernah berbuat jahat kepada kita, pernah menitikkan air mata untuk kita, atau bahkan darah kita keluar karena kejahatan seseorang, ya sudah, biarkan itu adalah masa lalu dan kesempatan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ada syair dari Cak Nun di tahun 10 belasan tahun ke belakang. Ketidakadilan yang ditimpakan oleh manusia bukanlah alasan untuk aku membalasnya. Tidak alasan untuk membalasnya, tapi alasan kita adalah untuk memaafkan saudara-saudara, baik yang kita kenal maupun yang tidak kenal, yang telah berjahat kepada kita. Kita bisa memilih untuk memaafkan. Sekali lagi, memaafkan bukan berarti kita membenarkan yang salah. Telur hari ini lebih baik dari daging ayam esok hari. Begitu berharganya waktu yang sedang kita lewati ini. Apapun yang terjadi kemarin, mari kita berdamai. Tidak jarang orang yang sudah merasa sukses di masa lalu terlena dengan kesuksesannya, kalah dengan kompetitornya, karena kompetitor
para pesaing dalam dunia bisnis umpamanya akan terus-menerus melipat gandakan upaya-upaya untuk bisa lebih bagus dari orang yang sukses. Kalau kita merasa sukses diri kita selamanya, maka itu juga bahaya. Sebab perubahan alam, perubahan peristiwa, perubahan zaman pasti akan terjadi dan terjadi begitu sangat cepat. Saya setuju kalau ada yang menyatakan semuanya tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Hari esok penuh harapan, penuh keinginan, penuh impian-impian yang kalau kita bermimpi berharap untuk menjadi lebih baik lagi, inilah juga bagian dari anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Salah satu kekayaan yang paling berharga dari diri kita setelah iman dan Islam tidak lain adalah semangat hidup. Bayangin kita badan sehat tapi semangat hidup nggak ada, mudorot itu. Banyak harta, semangat hidup tidak akan manfaat itu hartanya. Orang miskin tidak semangat hidup, walah sudah bahaya juga. Maka salah satu kekayaan kita adalah semangat hidup untuk lebih baik lagi. Apa yang kita lakukan, seringkali termasuk saya mengucapkan i'mal qadar tama syi'ta. Apa yang kita mampu lakukan, lakukan sepanjang untuk kebaikan. Jangan jangan terpenjara dengan hasil akhir. Peribahasa juga mengingatkan kita, al-ikhtiyaru khairun minan najah. Proses yang baik itu jauh lebih bagus dari sekedar kesuksesan. Buat apa sukses kalau kemudian caranya salah? Buat apa sukses berhasil tapi kemudian tidak bersyukur karena setelah sukses kita menjadi sombong, menjadi angkuh, menjadi orang yang merugikan orang lain dengan kesuksesan itu? Maka saya sangat setuju dengan peribahasa al-ikhtiyaru khairun minan najah. Ikhtiar, proses yang baik itu jauh lebih bagus dari sekedar kesuksesan. Ada ungkapan lain, at-tajaribu laisa laha ghayatun. Tajribah, eksperimen, observasi, terus mencoba, terus membaca peristiwa, membaca tanda-tanda, sebenarnya itu tidak pernah mentok. Karena perubahan alam ini terus berubah, perubahan suasana terus berubah cepat sekali. Wal aqilu minha fi ziyadah. Orang yang berpikir, orang yang berakal adalah orang yang terus mencoba untuk bereksperimen, mencari titik yang lebih bagus lagi, mencari hasil yang lebih manfaat lagi, menggali nilai yang jauh lebih bagus dari yang sudah dihasilkan. Maka ada amanah dari Allah Subhanahu wa taala dalam nyawa kita, dalam badan kita, dalam pikiran kita, dalam umur kita untuk memberikan yang terbaik sebatas yang kita mampu, sesuai yang kita mampu. Salah satu kesimpulan di video ini kali ini adalah kita berdamai dengan masa lalu. Mari nikmati hari ini dengan wujud syukur, memberikan yang terbaik, mengerjakan sesuatu dengan pemikiran yang sesuai dengan yang sudah kita pikirkan, dengan renungan yang sudah kita renungkan, untuk mempersembahkan yang terbaik sebatas yang kita mampu. Percayalah bahwa kita mampu untuk lebih baik lagi, dan semoga dikaruniai umur yang berkah. Umur yang berkah adalah terlepas dari jumlah jatah umur yang Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan untuk ketaatan-ketaatan, untuk amal soleh, kreativitas untuk kemanfaatan yang bagian dari bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan manfaat sebisa yang kita mampu untuk sesama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.